Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto meminta isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal ditutup. Menurut Menko Polhukam, dari penelusuran adalah pengadaan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk keperluan Sekolah Intelijen Badan Intelijen Negara. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam, Wiranto meluruskan adanya isu pembelian impor 5.000 senjata api secara ilegal. Dari penelusuran Menko Polhukam terdapat pengadaan 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen dan sudah melalui izin. Untuk itu Wiranto meminta isu mengenai pembelian senjata ditutup dan tidak perlu dikhawatirkan hal-hal yang mengganggu kepentingan nasional. Isu mengenai ini saya kira kita tutup ya, karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada suatu kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional ya, atau keamanan nasional. Tidak sama sekali. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan pernyataan dirinya terkait pembelian 5.000 senjata bukanlah konsumsi publik. Sehingga dirinya tidak akan kembali berkomentar terkait polemik pembelian 5.000 senjata. Jadi begini, saya tidak pernah press release. Saya ulangi, saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada Purnawirawan, beritanya itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu kata pun masalah itu. Ya. Kalau ada videonya gitu Pak? Ya. Video. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya benar. Benar, 1000% benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release. Maka saya tidak perlu menanggapi itu. Pengamat militer Koni Rahakundini menyayangkan pernyataan Panglima yang terkesan tak bertanggung jawab lantaran belum memiliki bukti kuat. Panglima TNI Gatot Nurmantio dinilai seharusnya lebih fokus mengurus pertahanan negara melalui poros maritim, bukan mencari panggung politik. Dari statement Morning Herald, dari Fairfax pernah lama bahwa manuver-manuver Panglima TNI kenapa seolah-olah selalu dengan pemerintah ini riuh rendah gitu. Contoh misalnya kasus Pancasila, kasus PKI, kasus sekarang senjata, kasus Permenhan, mempermasalahkan Menhan gitu. Ini kan seolah-olah jadi berseberangan terus dan membuat polemik. Nah, kalau memang beliau itu menggunakan momentum-momentum ini karena ambisinya menjadi presiden, sekali lagi ya, jika benar ambisinya adalah menjadi presiden sehingga menggunakan kepanglimaannya untuk mengangkat isu-isu begini, saya kira beliau harusnya segera meletakkan jabatan Panglima TNI dan langsung masuk parpol. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pimpinan DPR menyatakan perlu ada klarifikasi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terkait pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal. Panglima dinilai perlu menjelaskan institusi mana yang ia sebut membeli senjata ilegal. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan angka 5.000 pucuk senjata bukan angka yang kecil, apalagi pernyataan tersebut disampaikan oleh Panglima TNI yang seharusnya didukung oleh data yang kuat. Untuk menghindari spekulasi publik, Fadlizon menilai pentingnya klarifikasi oleh Panglima TNI secara resmi, tidak hanya sebatas klarifikasi yang telah disampaikan Menko Polhukam. Panglima TNI dinilai perlu memberi penjelasan secara utuh terkait institusi mana yang ia sebut melakukan pembelian senjata dan apakah prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan atau tidak. Ini persoalan yang menurut saya bukan persoalan biasa. Angka 5.000 itu angka yang signifikan. Dan kalau Panglima TNI berbicara seperti itu, mestinya ada satu data pendukung yang kuat, ya, bukan hanya sekedar bicara. Karena itu saya kira harus ada klarifikasi, ya. Dan klarifikasinya juga terkait dengan institusi yang disebut. Ya. Tetapi kan Panglima TNI tidak menyebut nama institusinya. Saya yakin kok itu juga bukan institusi yang beredar, ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya. Mekanisme pembelian senjata oleh lembaga sipil menimbulkan polemik. Untuk mengatasi masalah pembelian senjata ini perlu adanya undang-undang yang mengatur lembaga yang berwenang membeli senjata dan harus atas asesmen Polri, TNI, dan Kemenhan. Pembelian senjata oleh satu lembaga negara menimbulkan polemik. Polemik ini muncul setelah adanya ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang kemudian ditegaskannya bahwa ucapan itu bukan press release. Kapuspen TNI Majen TNI Wuryanto menegaskan kembali bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terkait pengadaan 5.000 senjata
oleh lembaga yang mencatut nama presiden, bukan pernyataan resmi kepada pers. Panglima TNI kemarin tadi sudah disampaikan, ya, beliau tidak menyampaikan rilis, tidak menyampaikan ini. Ada teman-teman yang kebetulan mungkin menyadap, merekam pernyataan beliau, padahal kita sudah sampaikan. Jadi memang pembicaraan internal antara Panglima dengan Pak. Oke ya, terima kasih. Pembelian senjata ini menimbulkan silang pendapat antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dengan Menko Polhukam Wiranto. Anggota Komisi 1 DPR RI Supyadin Aries Saputra menanggapi silang pendapat Panglima TNI dengan Menko Polhukam. Menurut Supyadin, agar tidak menimbulkan polemik apapun pengadaan senjata dan jenisnya, sebaiknya ada asesmen TNI, Kemenhan, dan Polri. Menurut saya ke depan untuk menghadapi hal yang seperti ini ya, tentang kewenangan memberi izin ini, menurut saya ke depan memang sebaiknya apapun ya bentuk pengadaan senjata dan jenis senjata itu tetap sebaiknya harus ada asesmen dari TNI dan Kementerian Pertahanan. Karena kita tidak ingin senjata yang ada di tangan rakyat Indonesia ini yang tidak diketahui oleh negara tiba-tiba itu digunakan untuk kepentingan lain, bahkan untuk melawan negara. Nah itu, jadi ke depan memang saya menyarankan bahwa semua pengadaan senjata harus ada asesmen, selain dari Polri untuk bela diri juga harus ada asesmen dari TNI dan Kementerian Pertahanan. Sehingga semua senjata di Indonesia terkontrol dengan baik. Polri punya data, TNI punya data, Kementerian punya data. PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata oleh Badan Intelijen Negara, namun tidak disebut jenis senjata yang dipesan. Menurut Supyadin, BIN boleh memesan langsung senjata dari Pindad sepanjang senjata tersebut buat bela diri dan bukan standar untuk militer. BIN boleh memesan sepanjang senjata itu untuk bela diri, ya, bukan senjata standar militer. Ini stressingnya di situ. Ya, siapapun senjata bela diri boleh kok. Wartawan boleh kalau mau memiliki senjata bela diri, tapi ada persyaratannya, harus terlatih dulu, dites psikologinya, jiwanya, ya, ada persyaratan. Undang-undang memperbolehkan masyarakat memiliki senjata, tapi asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Namun bagaimana mekanisme pembelian senjata oleh sipil hingga saat ini belum ada aturan yang tegas. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana prosedur pengadaan senjata baik standar TNI maupun Polri? Simak informasinya usai jeda.